Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Pulau Bali atau pulau yang juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata ini sangat terkenal dengan keindahan alam serta kekayaan budaya adatnya. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar penduduk Bali merupakan penganut agama Hindu. Sehingga di Pulau Seribu Pura ini agama Hindu sangatlah kental. Namun di balik kentalnya agama Hindu di Bali, ada beberapa agama yang juga hidup berdampingan secara harmonis di sana. Salah satunya adalah agama Islam yang merupakan agama minoritas yang dianut oleh 13,37% dari penduduk Bali. Islam yang masuk ke Bali diperkirakan pada abad ke-13 dan 14 melalui kerajaan Gel-Gel ini pun ikut menghadirkan keragaman budaya di Bali. Hal tersebut juga dapat terlihat dari berkembang pesatnya beberapa kampung Islam di Bali, yang salah satunya terdapat di Kampung Kusamba. Bagaimanakah jejak Islam di Kusamba dan asal-usul nama Kampung Islam Kusamba Kelungkung, Bali ini? Silakan sanak simak video ini sampai habis. Kampung Kusamba merupakan sebuah kampung muslim di Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung yang penduduknya berasal dari beragam etnis, mulai dari Bugis, Banjar, Jawa, Sasak, dan Bali. Keseimbangan dan harmonisasi hubungan yang terjadi dalam masyarakat dengan pluralitas etnis di dalamnya terjalin dengan baik hingga saat ini, termasuk dengan desa-desa yang ada di sekitarnya yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu. Desa Kampung Kusamba adalah salah satu desa yang terletak 7 km sebelah timur kota Semarapura dan terletak 3 km dari kota Kecamatan Dawan. Desa Kampung Kusamba hingga abad ke-18 lebih dikenal sebagai bandar atau pelabuhan penting kerajaan Gel-Gel. Desa yang penuh ilalang atau kusa ini baru tampil ke panggung sejarah perpolitikan di Bali, manakala Raja Edewa Agung Putra membangun sebuah istana di desa yang terletak di pesisir pantai itu. Bahkan, Edewa Agung Putra menjalankan pemerintahan dari istana ini yang kemudian diberi nama Puri Kusa Negara. Lalu Kusamba praktis menjadi pusat pemerintahan kedua kerajaan Gel-Gel. Pemindahan pusat pemerintahan ini nyatanya menimbulkan kemajuan Kusamba sebagai pelabuhan sekaligus menjadi pintu masuknya saudagar-saudagar luar dari kerajaan-kerajaan lain, termasuk saudagar Bugis dan saudagar Banjar serta beberapa saudagar daerah lain senusantara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ditemukan ragam batu nisan yang masih ada di kuburan muslim Kampung Kusamba. Nama Kusamba semakin harum ketika terjadi ketegangan politik antara Edewa Agung, istri Kanya, selaku penguasa kerajaan Kelungkung dengan pemerintah Belanda yang ingin menguasai Kelungkung pada pertengahan abad ke-19. Sampai akhirnya pecah peristiwa Perang Kusamba yang dimenangkan pihak kerajaan Kelungkung dengan terbunuhnya seorang jenderal Belanda yang bernama Jenderal Michel. Hal tersebut terjadi tidak terlepas dari peran serta tentara Islam yang ditempatkan di Kusamba, di mana mereka menjadi pasukan berani matinya kerajaan Kelungkung. Dan pada saat merebut kembali Kusamba, tentara tersebutlah yang bertugas sebagai ujung tombak untuk mengacaukan bala pasukan Belanda, sehingga kerajaan Kelungkung memperoleh kemenangan. Maka atas jasa tersebut, setelah kemerdekaan, mereka atau pasukan muslim yang tinggal di pesisir pantai Kusamba diberikan tempat tersendiri dan untuk mengurus komunitasnya sendiri atau otonom di Kusamba, hingga sampai saat ini menjadi sebuah desa otonom yang bernama Desa Kampung Kusamba. Dalam catatan sejarah lainnya disebutkan bahwa desa Kampung Kusamba, Kelungkung memiliki ikatan yang sangat besar atas perkembangan Islam di tanah Dewata.
Bukti sejarah tersebut ditandai adanya makam waliullah Habib Ali bin Abu Bakar bin Al-Hamid. Letaknya tepat di pesisir pantai Kusamba, Kelongkong. Semasa hidupnya, Habib Ali dikenal sangat dekat dengan keluarga kerajaan Gel-Gel Kelongkong. Bahkan beliau ditunjuk menduduki jabatan sebagai penerjemah atau ahli bahasa yang bertugas mengajarkan bahasa Melayu kepada raja yang saat itu dipimpin oleh Raja Dewa Agung Jambe. Dan Raja Kelongkong pun memberi beliau seekor kuda untuk kendaraan pulang pergi antara Kusamba dan Kelongkong. Pada suatu hari, sewaktu Habib Ali pulang dari Kelongkong dan sesampainya di pantai desa Kusamba, beliau diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan senjata tajam secara bertubi-tubi. Habib Ali yang masih berada di atas kudanya tewas tersungkur di tanah bermandikan darah. Akhirnya jenazah Habib Ali dimakamkan di ujung barat pekuburan desa Kusamba. Makam beliau terletak di tepi pantai Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelongkong, Bali. Makam ini sangat dikeramatkan oleh penduduk setempat. Hingga sekarang, makam beliau tidak pernah sepi dari para peziarah yang ingin mengunjungi makam dari seorang penyebar agama Islam yang begitu berjasa mensiarkan Islam di tanah Bali. Adapun silsilah lengkap dari Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid adalah Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar bin Abu Bakar bin Salim bin Hamid bin Akil bin Mutahar bin Umar bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Assegaf bin Ali bin Alwi bin Khalaqosam bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali bin Muhammad Fakih Al-Muqaddam bin Abdullah bin Ahmad bin Isa Al-Basari bin Muhammad Al-Muhajir bin Muhammad Naqib bin Ali Al-Aridi bin Jakfar Sadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu, suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti sejarah lainnya terkait keberadaan masyarakat Islam di Kusamba adalah penemuan benda bersejarah, yaitu Al-Quran tertua di Bali. Al-Quran ini diakui telah berusia hampir 400 tahun. Al-Quran tersebut ditulis tangan oleh ulama besar asal Bugis. Ternyata Al-Quran tersebut ditulis dan dibuat sebanyak 3 buah dalam kurun waktu yang berbeda oleh ulama yang sama. Sayangnya si pembuat ketiga Al-Quran kembar tersebut sampai kini belum diketahui. Sobat Sanak semuanya, adapun asal-usul nama desa itu tidak ada sumber pasti yang dapat menjelaskan. Namun berdasarkan hasil penelitian seorang dosen dari Universitas Udayana, Profesor Wirawan, bahwa keberadaan nama desa Kampung Kusamba tidak terlepas dari kedatangan para saudagar dari Sulawesi maupun dari Kalimantan. Cerita ini bermula antara seseorang yang bersuku Bugis atau Sulawesi dengan seseorang yang bersuku Banjar atau Kalimantan. Pada saat itu tersebutlah seorang yang bersuku Bugis ini melaksanakan sembahyang atau sholat dan menjadi perhatian dari orang yang bersuku Banjar. Merasa diperhatikan, saudagar Bugis itu bertanya kepada saudagar suku Banjar, "Agamamu apa?" Maka dijawab oleh saudagar suku Banjar, "Agama saya Islam." Kemudian baliklah saudagar Banjar ini bertanya, "Kamu, agamamu apa?" Maka dijawablah oleh saudagar Bugis itu, "Aku sama." Maksudnya sama-sama memeluk agama Islam. Dari kata "aku sama", lama-lama terjadi asimilasi kata menjadi kusama, yang lambat laun menjadi kusamba. Sedangkan kata kampung pada masyarakat Bali merupakan ungkapan untuk menyatakan bahwa daerah tersebut merupakan kantong-kantong masyarakat Muslim atau orang yang beragama Islam. Maka jadilah desa ini menjadi desa Kampung Kusamba karena mayoritas masyarakatnya
beragama Islam.